Tadi dititik. Iya, Pak. Yuk. Tidak, kamu tak bagi, no? Coba connect ulang. Udah? Itu yang di 15 sudah, tak connect. Coba tes ulang. Hilang, Pak. Hilang? Iya, lu udah langsung habis. Menghayal ya, Pak. Coba ulang, coba ulang. Oh, dari kelompok sebelah. Sudah kan? Sudah? Bisa ya. Oke ya. Kita tag ulang. Dengan nih, apa namanya, sebentar kan saya bilang selamat pagi semua, apa kabar semuanya? Nah, nanti berdoa dulu toh untuk dikasih ingat. Nanti habis berdoa sebelum menyanyi, saya bilang ini ya, saya tes semangat kalian dengan apa namanya, yel-yel ya yang kemarin. Selamat pagi semua. Apa jawabannya kalian? Oke, kasih besar suaranya ya. Kita mulai dari awal lagi. Cobaan apa? Berdiri. Salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Sehat semua? Sehat. Oke. Untuk mengetes semangat kalian sebelum kita mulaikan pembelajaran kita, kalau saya bilang selamat pagi, apa jawabnya? Pagi, 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 luar. Oke. Saya tes. Selamat pagi semua. Pagi, 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 luar biasa. Oke. Terima kasih. Dengan begini kalian siap belajar ya. Nah, sebelum memulaikan pembelajaran kita, saya minta satu orang berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Untuk memulaikan kegiatan kita, kita menyanyi ya, menyanyikan sebuah lagu. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu.
Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Carilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke ya, terima kasih sudah menyanyikan lagunya bersama-sama. Selanjutnya kita coba main quiz ya, game sedikit untuk menguji pengetahuan awal kalian apa itu bentuk molekul. Linknya saya sudah kirimkan di grup, ada tulisan quiz. Nah, coba klik akses, jawab pertanyaannya. Di situ pertanyaan itu ada 3. Silakan, pilihan ganda semuanya. Kalian jawab menurut apa yang kalian tahu saat ini. Nggak perlu terlalu dipikir. Misalnya kalau kalian tidak tahu, jawabkan. Yang quiz, tulisan quiz ke bawah lagi. Ayo. Ya. Ada tulisannya word wall. Word wall yang paling bawah. Nah, yang tadi pagi saya kirimkan. Ada? Ada apa? Sudah dapat semua? Silakan diakses dan silakan dijawab pertanyaannya. Pertanyaannya ada 3. Silakan jawab. Nah, silakan dijawab. Yang paling bawah? Ya, ini, play. Oke. Maksudnya yang paling bawah tadi yang linknya ya. Sudah? Nanti di sini saya pantau ya, yang akan sudah menjawab pertanyaannya akan tertampil di layar. Kelompok lain? Bisa? Rado kenapa? Nggak bawa apa ya? Nanti gantian saja dengan temannya, nebeng. Soalnya nggak ada lagi. Sudah? Dapat? Silakan dikerjakan. Tujuan dari kuis ini yang pertama itu menguji pengetahuan awal kalian tentang bentuk molekul. Mau benar atau salah, silakan kalian kerjakan. Nanti saya akan bandingkan setelah proses pembelajaran kita selesai ya. Nanti ada post test lagi, itu kalian kerjakan lagi. Kemudian kedua,
kuis ini bertujuan sebagai absensi atau presensi kalian. Kehadiran kalian bisa ditangkap nih. Ada papan skor. Nah, nanti siapa yang isi bisa saya pantau. Tolong yang isinya pakai nama asli, jangan nama samaran lagi. Jual organ tubuh siapa yang kemarin itu, jangan pakai nama samaran lagi. Udah? HP ku satu. Tiada WA, tiada WA-nya. Ada. Satu deh bawa HP. Sudah? Kalau sudah silakan tuliskan nama kalian. Nanti Rado gantian aja ya. Nah, soalnya HP ku yang satu lagi nah connect WA. Sudah? Selesai? Saya refresh ya. Saya lihat siapa yang sudah selesai. Nah, Royvan sudah, Bunga sudah, Vira sudah, Sasta sudah, Fatima, Laura, Christine, Yeyen, Sherin. Yang tidak terdata nanti saya lihat belakangan ada update-nya. Soalnya yang paling di update sini yang 10 tertinggi. Jadi ini sudah 9 orang. Nanti 1 orang lagi atau kemungkinan teman-teman yang bisa jawab lebih dari 3 itu bisa direkam di situ. Sudah? Selesai? Nah, itu sudah 10. Di sini sudah? Sudah ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah semua? Lalu sudah? Silahkan dijawab dulu ya. Sekali lagi, kuis ini atau pretest ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal kalian ya. Benar atau salahnya, saya tidak terlalu mempermasalahkannya. Karena apa? Saya akan lihat nanti hasil akhirnya. Pas setelah kita belajar, apakah kemampuan kalian atau pengetahuan kalian meningkat atau tidak nantinya. Ya, leaderboard. Sudah? Berarti berempat? Oke. Tunggu ya teman-teman kalian yang belum. Sudah? Oke, nanti yang ada. Udah ya? Sudah semua? Sudah semua? Kalau sudah, kita lanjut ya. Sebagai pengantar kita, coba kalian perhatikan, di sini ada nanti video saya tampilkan tentang bentuk bangunan yang ada di sekitar kita. Nah, di sini videonya tentang bentuk bangunan yang ada di beberapa negara, salah satunya nanti ada yang di Indonesia. Nah, bentuk-bentuknya bervariasi. Nah, nanti apa sangkut pautnya dengan mata pelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, sama halnya dengan bentuk bangunan yang mempunyai bentuk yang berbeda-beda, begitupun juga dengan senyawa yang mempunyai bentuk molekul yang berbeda-beda atau suatu unsur yang bergabung dengan unsur lain akan membentuk bentuknya masing-masing atau yang berbeda seperti itu. Bisa? Nah, kalau sudah selesai semua kuisnya, coba diperhatikan video berikut ini ya. Banget beli Oliver 3. Diperhatikan ya videonya.
mulai membangun piramida pertama lebih dari 4.000 tahun yang lalu, manusia pun berlomba-lomba membangun berbagai bangunan yang jauh lebih besar dan tinggi. Sehingga akhirnya kita ini mengenal ada banyak gedung-gedung tertinggi di masa depan yang saling bersaing. Mau tahu apa aja? Inilah dia gedung tertinggi yang telah, sedang, dan akan dibangun berdasarkan kriteria ketinggian CPGUH. Yuk langsung kita simak. Kita akan mulai dari gedung peringkat 10 tertinggi yang berada di Mumbai, India. Gedung yang masih dalam proses pengerjaan. Nah, bentuk gedungnya ini bagaimana? Memanjang ke atas ya? Tinggi gedung ini mencapai 442 meter. Konstruksi gedung ini dimulai sejak tahun 2011, namun pada September 2018, proyek ini terhenti di ketinggian 285 meter atau sekitar 76 lantai, karena terdapat aturan pembatasan ketinggian di dekat bandara Mumbai. Perkiraan biaya pembangunan gedung ini sekitar 4,6 triliun rupiah. Namun karena proyek pembangunan terhenti, banyak pemilik saham mulai ragu dan akhirnya menarik uangnya. Namun pihak roda developer sebagai pengembang gedung ini yakin akan bisa meneruskan pembangunan gedung yang akan difungsikan sebagai perumahan. Ada yang tertarik tinggal di sini? Selanjutnya di urutan nomor 9 ada gedung yang letaknya di Cina. Tingginya itu mencapai 500. Ini juga ya, bentuk bangunannya memanjang ke atas. Seperti namanya, gedung ini terletak di kota Guangzhou, salah satu kota padat dan pusat dagang di Tiongkok. Gedung ini sendiri mulai dirancang pada tahun 2009, lalu dibangun setahun kemudian dan bisa selesai pada tahun 2016. Peruntukan gedung ini sebagai apartemen, kantor, dan hotel. Dan jumlah lantai gedung mencapai 111 lantai atas tanah dan 5 lantai bawah tanah. Kira-kira buat berapa orang ya gedung ini? Oke, selanjutnya ada One World Trade Center, gedung yang terletak di Manhattan, New York, Amerika Serikat. Dulunya gedung ini diberi nama. Nah, ini bentuknya agak mirip segitiga ya. One WTC. Mulai dibangun pada tahun 2006, selesai pada tahun 2013, dan dibuka secara resmi pada tanggal 3 November 2014. Setelah dibangun ulang, gedung ini ditambah ketinggiannya hingga mencapai 546,2 meter. Berbeda dengan kedua gedung sebelumnya, One World Trade Center ini dibuat khusus untuk perkantoran saja. Nah, bagi kamu yang pernah main Call of Duty Modern Warfare 3 ini, masih nggak sih kan dengan gedung ini? Next ada Lotte World Tower dari Korea. Yang pecinta K-pop mungkin gak asing dengan gedung ini, soalnya ini adalah gedung tertinggi yang ada di Korea Selatan. Dibangun sejak tahun 2011 dan rampung di tahun 2017. Tingginya itu mencapai 555,7 meter loh. Fungsinya juga beragam, mulai dari hotel, perumahan, kantor, dan retail. Memiliki ujung yang lancip, Lotte World Tower ini terlihat lebih menarik ya. Jadi menariknya setahun sebelum gedung ini rampung, tanpa diketahui, dua penjelajah kota asal Rusia dan Ukraina, Vadim Makarov dan Vitaly Taskalov, menaiki Lotte World Tower melalui tangga. Videonya pun tersebar dan ditonton banyak orang. Ya, kamarnya tentu marah atas tindakan berbahaya mereka dan mendapat larangan masuk lain kali. Berani banget ya. Filmnya dari Indonesia nih Objek, namanya Signature Tower. Buat yang Nah, ini di Indonesia punya. Di Jakarta ya. Gedungnya direncanakan bakal mencapai ketinggian 638 meter ini. Diusulkan pertama kali pada tahun 2010. Tapi sayangnya belum selesai. Diperkirakan Signature Tower ini akan selesai pada tahun 2025. Jika lancar, gedung pencakar langit sekaligus gedung tertinggi di Indonesia ini nantinya akan difungsikan sebagai kantor, toko retail, hunian yang dilengkapi dengan berbagai tempat hiburan. Kira-kira Vadim Makarov dan Vitaly Taskalov. Siapa tahu ada yang mau tinggal di situ nanti tahun 2025. Ya, silakan. Oke ya. Sekian untuk videonya. Masih ada lagi dari beberapa negara, tapi sebagai pengantarnya, kalian sudah melihat bentuk-bentuk bangunannya.
Nah, bentuknya ada yang bentuk kotak ataupun memanjang ke atas. Kalau Indonesia punya agak sedikit runcing ya. Nah, apa hubungannya nanti dengan materi kita pada saat pagi hari ini? Nanti kita jawab sama-sama ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat video yang telah ditampilkan tersebut? Kemudian, apa kaitannya dengan materi pelajaran kita hari ini? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Dipersilakan. Silakan. Berdiri deh. Pada video yang telah ditampilkan menunjukkan tentang berbagai bentuk gedung-gedung pencakar langit yang terdapat di beberapa negara. Oke, silakan. Ada lagi yang lain? Satu-satu. Hari dulu ya. Silakan. Sama halnya dengan bangunan yang memiliki bentuk yang beragam dan unik, begitupun dengan senyawa yang memiliki bentuk yang beragam dan unik. Oke, silakan. Berkaitan dengan beragam bentuk bangunan yang unik yang dibangun di beberapa negara. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Dari video tadi kita sudah melihat ya dengan jelas berbagai bentuk bangunan ya yang ada dan juga berbagai keunikan yang ada di bangunan tersebut. Ada yang memanjang, ada yang bentuk segitiga, dan juga ada yang berbentuk lonjong ya. Nah, begitupun juga nanti apa kaitannya dengan materi kita pada saat pagi hari ini? Kaitannya ya sama halnya dengan bentuk bangunan yang mempunyai bentuk yang berbeda, bentuk molekul dari suatu senyawa juga memiliki bentuk yang berbeda. Nah, salah satunya sebagai pengantar ya, itu dipengaruhi oleh apa? Apanya? Apa? Bisa jadi, tapi jawaban yang tepat itu sebagai pengantar sedikit ya. Bentuk molekul itu menggambarkan letak atau posisi penyebaran elektron-elektron ketika suatu unsur itu berikatan membentuk suatu senyawa. Nah, baru kemudian elektron yang tersebar itu dia ada yang disebut dengan PEI, pasangan elektron ikatan. Ada juga yang disebut PEB, pasangan elektron bebas. Nah, di situ pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas itu tersebar membentuk suatu gaya tolak yang akan mempengaruhi bentuk dari suatu molekul. Gitu. Makanya tadi Bunga bilang bentuk molekul itu unik ya? Sebut tadi. Nah, oke. Ada lagi? Silakan. Pada video yang telah ditayangkan tadi, menunjukkan beberapa bentuk rumah adat yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Rumah adat tersebut memiliki berbagai bentuk bangunan, diantaranya ada yang berbentuk memanjang, bulat, dan mempunyai bangunan berbentuk segitiga. Oke ya, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan belajar pada saat pagi hari ini ada beberapa bagian. Sebagai tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik secara kritis mampu mengemukakan teori phase pair atau teori domain elektron dengan benar setelah berdiskusi tanya jawab dalam kelompok diskusi. Kemudian yang kedua, itu peserta didik secara kritis mampu menyimpulkan bentuk-bentuk molekul berdasarkan teori phase pair atau teori domain elektron dengan benar setelah melihat video bentuk-bentuk bangunan pencakar langit di beberapa negara. Tadi kita sudah lihat ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik secara kreatif bekerja sama mampu merancang model bentuk molekul dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita menggunakan, kita bukan menggunakan bola pingpong ya, kita akan menggunakan plastisin. Kemudian yang terakhir, kalian akan berdiskusi, setelah itu akan mempresentasikan hasil diskusi ya. Nah, sebagai lanjutannya, untuk orientasi masalah, saya akan menampilkan satu video. Video ini nanti jadi pengantar kalian untuk jadi bahan diskusi. Sekaligus nanti saya akan tampilkan beberapa bentuk molekul ya dari suatu senyawa. Nanti bisa diperhatikan ya. Motoben, aki kuning kelas dunia.
Nah, diperhatikan ya. Ah, ini videonya. Halo sahabat Mombi, negara kita di Indonesia ini. Nah, ini lebih khusus bangunan untuk ya. Rumah adat yang ada di Indonesia. Punya banyak suku dan budaya, juga punya banyak rumah adat. Ayo kita lihat beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Yuk kita mulai. Rumah gadang. Rumah gadang. Nah, ini bentuknya bagaimana? Dia memanjang ya. Baru kemudian keunikannya di atasnya itu banyak segitiga, ada bentuk 5 ya, 5 segitiga. Nah, ini dari Aceh. Bentuknya segitiga ya. Rumah adat yang ada di Aceh. Rumah hubungan 5. Kenapa disebut bumbungan 5? Rumah ini Ah, 3 di depan, 2 di samping kalau kalian perhatikan. rumah Honai. Ini iya di Papua. Rumah Honai. Rumah ini adalah rumah adat yang ada di Papua, terutama di wilayah pegunungan. Honai. Rumah kebaya. Rumah kebaya. Rumah adat kebaya ini adalah rumah adat orang Betawi. Nah, Sekarang Betawi ini dikenal dengan nama Jakarta. Rumah Tongkona. orang Toraja tahu pasti nih. Rumah Tongkona. Rumah Tongkona ini adalah rumah adat suku Toraja yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, sekarang kita ulangi lagi yuk. Gambar apakah ini? Sebagai pengantar ya, sudah lihat semuanya. Kemudian ini ada beberapa senyawa yang kalian bisa bandingkan ya. Nah, coba perhatikan ada gambar apa semua? Nah, tabung gas, air dan amonia ya. Tabung gas itu yang kalian bisa pakai yang ukuran 3 kilo, ada juga ukuran 5 kilo ya. Kalau nggak salah yang biru itu kalau tidak dari bentuknya itu 5 kilo ya. Tabung gas itu senyawa yang ada di dalam tabung gas itu apa namanya? Metana. Nah, metana itu rumus molekulnya apa? CH4 ya. Nanti kita akan cari tahu bagaimana bentuk molekul dari metana. Kemudian yang kedua, ada apa tadi? Air ya. Nah, air itu secara tidak langsung bentuknya bening kan? Tetapi kalau kalian perhatikan, kalau kalian pakai mikroskop, kalau kalian zoom itu H2O banyak berikatan. Nanti kita lihat bentuk molekulnya itu bagaimana. Kemudian ada amonia. Nah, amonia yang sudah sering saya bilang, kalau kalian berkeringat, kalian akan menghasilkan amonia. Nah, itu kita akan lihat bagaimana bentuk molekulnya. Nah, berikutnya, setelah kalian melihat video dan dari gambar ini, apa yang kalian pikirkan? Ada? Silakan. Pada video yang telah ditayangkan, tadi menampilkan beberapa bentuk rumah adat. Oke. Yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Rumah adat tersebut memiliki bentuk bangunan di antara ada yang berbentuk memanjang bulat dan mempunyai bentulan berbentuk segitiga. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan. Pada gambar yang ditampilkan terdapat beberapa jenis senyawa contohnya gas, makanan, amonia, dan air. Oke, terima kasih. Nah, apa kaitannya? Sama halnya seperti di rumah adat tadi yang mempunyai bentuk berbeda. Nah, dari tampilan ketiga senyawa ini, nanti kita coba menggambarkan atau membuat bentuk molekulnya nanti di bagian kalian diskusi kelompok ya. Nah, nanti ini kita simpan, kita akan jadi bahan diskusinya bagaimana bentuk molekul dari senyawa-senyawa ini. Dan ada juga senyawa yang lainnya ya. Sebagai pengantar, untuk pengetahuan awal kalian, di sini kita akan belajar sedikit ya, bagaimana menentukan bentuk molekul dari suatu senyawa dari teori domain elektron atau ini kalau bahasa Inggrisnya teori VCPR, itu singkatan. Disimak ya videonya. Nanti habis ini kita akan lanjut ke bagian selanjutnya.
Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Diperhatikan ya. Nanti teori ini akan menjadi dasar kita meramal bentuk molekulnya. Semester 1 yaitu tentang bentuk molekul. Bentuk molekul adalah bentuk yang menggambarkan kedudukan atom-atom dalam suatu molekul. Bentuk molekul dapat diramalkan berdasarkan gaya tolak menolak pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusat, yang disebut juga dengan teori CSSS. Atau dapat juga diramalkan berdasarkan jumlah domain, yang disebut juga dengan teori domain elektron. Apa itu domain? Nah, ternyata domain itu sama dengan pasangan elektron. Pada teori CSSM membahas tentang gaya tolak menolak pasangan elektron, sedangkan pada teori domain elektron membahas tentang jumlah domain atau jumlah pasangan elektron. Jadi bisa dibilang teori domain elektron ini penyempurnaan dari teori CSSM. Nah, lanjut. Pasangan elektron itu sendiri ada dua macam ya. Ada yang disebut dengan pasangan elektron terikat atau yang disingkat dengan PEI, dan ada yang disebut dengan pasangan elektron bebas yang disingkat dengan PEB. PEI adalah pasangan elektron yang terikat antara atom pusat dengan atom lain. Nah, diperhatikan yang ini ya. Sedangkan PEB adalah pasangan elektron pada atom pusat yang tidak terikat dengan atom lain. Nah, antar pasangan elektron atau antar domain ini pada atom pusat akan saling tolak menolak, sehingga mengatur diri sedemikian rupa sehingga tolakannya menjadi minimum. Tolakan antar PEB lebih besar daripada tolakan antara PEB dengan PEI dan lebih besar daripada tolakan antar PEI. Oke, sekarang kita langsung saja meramalkan bentuk molekul berdasarkan jumlah domain atau jumlah pasangan elektronnya. Untuk meramalkan bentuk molekul, kita bisa menggunakan rumus AXT, di mana A itu adalah atom pusat, X itu adalah PEI, sedangkan E adalah PEB. Titik-titik di sini nanti untuk mengisi jumlah PEI-nya berapa dan jumlah PEB-nya berapa. Untuk menentukan jumlah PEI atau X, kita tinggal lihat saja jumlah atom yang diikat oleh atom pusat. Sedangkan untuk menentukan jumlah PEB atau E, yaitu dengan menggunakan rumus E sama dengan elektron valensi atom pusat dikurang X kali B per 2. F adalah elektron valensi atom pusat, X adalah jumlah PEI-nya, dan B adalah kebutuhan elektron atom yang diikat. Jadi misal yang diikat adalah atom H, nah H elektron valensinya 1, berarti ada stabil, butuh 1 elektron, makanya B-nya sama dengan 1. Kemudian yang diikat misal O elektron valensinya ada 6, berarti ada stabil, butuh 2 elektron. Nah, kalau yang diikat adalah golongan 7, misal F, Cl, Br, I, berarti kebutuhan elektronnya adalah... Masih ingat tentang elektron valensi kan? Elektron yang berada pada kulit terluar. Oke. Oke, kita langsung saja ke contoh. Misal kita ingin meramalkan bentuk molekul dari NH3. Dari rumus molekul NH3 ini, kita sudah bisa menentukan atom pusatnya ya, yaitu N, karena jumlahnya paling sedikit. Kemudian kita juga sudah bisa menentukan X-nya, atau jumlah PEI-nya, yaitu sama dengan jumlah atom yang diikat atom pusat, yaitu 3. Sekarang kita tinggal menentukan. Silakan. Bagaimana bentuk molekul dari senyawa-senyawa tersebut? Oke, nanti kita kita jawab nanti di hasil diskusi kalian ya. Bagaimana bentuk senyawanya. Untuk sekarang kita akan belajar bagaimana cara meramalkan atau membuat bentuk molekul dari suatu senyawa dengan teori tadi, domain elektron dan juga VCPR tadi. Nah, yang paling penting yang harus kalian bisa bedakan itu mana PEI, mana PEB. Nah, PEI tadi sudah dijelaskan, PEI itu apa? Pasangan elektron ikatan. Nah, di mana pasangan elektron ikatan itu terletak di antara atom pusat dengan atom yang diikat atom pusat. Nah, itu akan membentuk pasangan elektron ikatan. Entah itu ada berapa, nanti kita coba lihat nanti. Kemudian dengan pasangan elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebas tadi adalah pasangan elektron yang tidak dipakai untuk berikatan. Nah, nanti letaknya ada di mana, itu tadi sudah dijelaskan dipengaruhi oleh gaya tolak dari
kekuatan inti tadi yang akan menolak elektron-elektron yang ada di sekitarnya, sehingga pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas itu akan mencoba mengatur diri untuk mengatasi itu gaya tolak inti tadi. Jadi nanti kita bisa lihat ya, mengapa bentuk molekul yang ada itu berbeda-beda ya. Ada yang nanti berbentuk linear, ada yang bentuk tetrahedral, segitiga bipiramida, oktahedral, dan sebagainya. Itu tergantung dari itu pasangan elektron bebasnya, pasangan elektron ikatan, dan gaya tolak inti tadi. Bisa ya? Ada yang menanyakan lagi? Nah, untuk memperjelasnya kita lihat satu contoh lagi ya. Satu contoh bagaimana cara meramalkan bentuk molekul ini dari CH4, adalah C, metana. kemudian jumlah PEI atau X-nya adalah 4. Sekarang kita tinggal tentukan jumlah PEB atau E-nya. Jadi E sama dengan elektron valensi atom pusat, karena atom pusatnya adalah C, dan C adalah golongan 4, berarti elektron valensinya 4, dikurang X, X-nya adalah 4, dikali dengan B. B itu adalah kebutuhan elektron atom yang diikat, berarti kebutuhannya CH, yaitu tadi 1. Lalu dibagi dengan 2. Lanjut, 4 dikali 1, 4. 4 dikurang 4, 0. 0 per 2 adalah 0. Berarti jumlah PEB pada CH4 tidak ada. Jadi, kalau E-nya 0, E-nya tidak perlu ditulis ya. Maka rumusnya adalah AX4. Dan kalau rumusnya AX4, berarti nama bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Jika ini digambarkan, bentuknya seperti ini. Jadi atom pusatnya di tengah, kemudian ada 4 PEI. 1 di atas, kemudian 3-nya di bawah. Nah, di sini tidak ada PEB ya. Langsung kita hubungkan PEI-nya. Nah, ini bentuknya adalah tetrahedral. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga, yaitu... Nah, sebelum ke contoh yang ketiga, ini bisa dimengerti dari bentuk ini? Bisa? Nah, kalau untuk yang diperhatikan ya, tadi yang saya sudah singgung di awal, metana itu adalah CH4 ya, bentuk senyawa rumus molekulnya. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan ini? Bentuk molekulnya, tadi kita pakai rumus AXE, di mana kalau A itu dikatakan ini ya, dikatakan ini adalah atom pusat ya, atom pusatnya atau disebut dengan A. Kemudian X itu adalah banyaknya ikatan yang akan dibentuk. Itu kita lihat di sini, atom C itu berikatan dengan atom H ya. Nah, makanya di situ ditulis CH4, berarti jumlah ikatan yang terbentuk sebanyak 4 ya. Nah, kemudian masukkan di rumus tadi, kemudian tadi rumusnya ini dikali 1, 1 itu adalah kebutuhan elektron ikatannya. Seperti yang kita ketahui, H itu elektron valensinya berapa? 1 ya, karena elektron atau nomor atau H hanya 1. Jadi kebutuhan elektron ikatannya itu adalah 1. Jadi dimasukkan. Nah, jadi E sama dengan tadi 4 dikurang 4 kali 1 per 2, hasilnya sama dengan 0 ya. 0 itu adalah E-nya atau pasangan elektron bebasnya. Jadi CH4 itu tidak memiliki pasangan elektron bebas. Nah, bentuknya akan seperti ini. CH4 atau di sini ditulis AX4, bentuknya tetrahedral karena dia hanya memiliki 4 pasangan elektron ikatan dan 0 pasangan elektron bebas. Nah, kalau ada 3 misalnya, bentuknya misalnya bentuknya AX3E1, nah bentuknya lagi akan berubah. Bukan lagi namanya tetrahedral, tapi ada bentuknya. Nanti kita akan pelajari di diskusi nanti ya. Ada nanti di bahan ajar yang akan saya bagikan, itu yang akan kalian diskusikan. Ada yang bertanyakan sejauh ini? Ada? Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, sebagai pengantar kalian untuk diskusi nanti, kalian duduk secara berkelompok ya. Nanti kelompok kalian mungkin jumlahnya 4 sampai 6 orang. Nanti kalian duduk berkelompok,
Kemudian nanti saya akan bagikan LKPD dan juga bahan ajar dan juga media yang saya sudah kirimkan di WA ya. Nanti medianya itu dalam bentuk games. Gamesnya kalian akan pecahkan dan kalian akan kerjakan. Di situ terkumpul informasi tentang bentuk molekul. Nanti kalian lengkapi informasi yang kosong di LKPD yang akan dibagikan nanti. Dan juga nanti habis itu kalian akan membuat bentuk molekul dari beberapa senyawa. Semua sudah duduk per kelompok ini? Udah ya? Mana kelompok 1? Ini ya. Ini LKPD-nya. Dibagikan. Yuk. Dapat? 2 itu? Lebih? Dah? Kasih. Ini bahan ajarnya. Sementara nih ya, saya kasih 3 dulu. Nanti berdua. Nanti berdua ya. Ini LKPD-nya. Ini diisi sendiri-sendiri. Masing-masing dalam kelompoknya itu akan kalian kerjakan. Satu orang? Ada? Oh, belum dapat. Ya, LKPD-nya. Dibagikan ke temannya. Coba cepat. Nilai 1. Ini bahan ajarnya. Berapa nih? 1 ya. Ini Roifan ya? Rado. Ini bagikan. Dapat berapa? Sudah? Ini bahan ajarnya. Cukup? Nilai 1 bahan ajarnya. Nilai 1 bahan ajarnya. Nah, kemudian untuk medianya yang pertama itu dalam bentuk Word Wall Game. Saya sudah sebarkan di ya, grup ya. Untuk apa namanya? Kalian selesaikan. Kemudian ini ada plastisin. Nanti kalian buat bentuk molekulnya ya. Satu kelompok. Ini nanti bisa jadikan kalian apa namanya? Tangan-tangannya. Nah. Ya. Nanti kalau kepanjangan dipotong juga bisa. Kalau tangan-tangannya kepanjangan nanti dipotong ya. Dipatah 2 aja. Yang lalu masih ada. Mana? Nah, nanti buat baru aja. Oke ya. Sudah dapat? Sudah dapat? Karena kurang, saya bagi 2 ya. Nanti kalau ini kurang ya, saya bagi 2. Nah, silakan ambil. Oke. Ya. Ya. Ini ya. Kemudian sudah dapat semua untuk bahan ajar, LKPD dan juga medianya.
Kalau sudah, silakan kalian bentuk kelompok, duduk secara kelompok ya. Yang pertama yang kalian lakukan itu buat bentuk molekulnya. Bentuk molekulnya itu, coba. Gambar yang saya sudah bagikan di grup, ada yang kemarin? Masih ada kan? Nah, itu juga untuk diperjelas, silakan lihat di LKPD-nya. Yang pertama, jangan lupa ya, tulis nama kalian di sini, nama, kelas, jurusan, dan kelompok. Kemudian yang kalian kerjakan atau akan kalian lakukan untuk membuat bentuk molekul itu kelompok satu itu kerjakan bagian A ya. Kerjakan yang bagian A untuk bentuk molekul BeCl2, BF3 dan SO2. Kemudian kelompok 2 itu yang SF4, ClF3 dan XeF2. Kemudian begitu pun seterusnya. Untuk kelompok 3 ada CH4, SO4, kelompok 4 ada NH3, H2O dan PCl5. Nanti bentuk-bentuk molekul itu yang akan kalian buat ya melalui plastisin. Kemudian nanti bagi tugas ya. Ya. Bagi tugas ini kelompok 2. Ada yang ya bagian B. Gitu. Kelompok lain bagaimana? Nanti supaya cepat, bagi tugas ya. Bagi tugas, ada yang mengerjakan bentuk molekulnya, ada yang nanti buka memang gamesnya, yang Worldwide Games, sudah bisa dikerjakan. Untuk mengumpulkan informasi, nanti saya kasih waktu 10-15 menit, kalian buat bentuk molekulnya, kemudian setelah itu, kalian presentasikan di depan kelas. Bisa? Oke, silakan dikerjakan. Kalau bingung, maksudnya belum ada bentuk molekulnya, boleh cari di Google. Coba buka HP-mu. Ya, ada 2 ya. Satu lagi, sebenarnya kalian punya. Iya, 3. Saya antok. Nah, yang ketiga, kelompok berapa? Kelompok 3. CH4, apa lagi? BCl2 dengan ini SO4. Nanti cari di internet SO4. Coba caranya buka Google. Terus saya bentuk molekul SO4. Udah ya? Nah, kalau seandainya gambar yang saya kirimkan kurang jelas, itu bisa cari di internetnya kalian. Ketikkan di situ, coba buka Google. Seandainya ini gambarnya kurang ya, karena ada satu yang kurang, kalau nggak salah. Kalian dapat apa bentuk molekulnya? BCl2, BF3 dan SO2 ya, C4 ini kelompok kalian punya. Nah, seandainya satu ini tidak ada, misalnya SO2 tidak ada, coba buka di Google. Tuliskan di situ bentuk molekul SO2. Itu saja, langsung 2. Nah, lebih mudahnya lihat di gambar. Nah, seperti ini ya. Nanti bisa dilengkapi. Bisa? CH4 yang dikerjakan itu kelompok kalian punya. Nah, untuk ya ini sudah ya. Sedang kerjakan gamesnya. Coba buka dulu Google-mu. Tapi saya lihat dulu LKPD-nya. Ada berapa bentuk molekul yang kalian dikerjakan? Ada apa semua? Ini apa? Yang satunya lagi? Nah, ini kan kalian NH3, H2O dan PCl5. Nah, ini PCl5 belum ada ya. Coba lihat di di Google. Mana Google? Nah, coba ketikkan di situ bentuk molekul PCl5. Yang lain langsung saja buat bentuk molekulnya ya. Bentuk molekul PCl5. CL5. Nah, lihat di gambar lebih bagus. Mana gambar? Gambar. Nah, ini. Berarti PCl5 bentuknya seperti ini. Nah, jadi bisa digambarkan ya. Oke. Nah, nanti satu-satu dibuatkan. Bisa? Bagi tugas ya. Ada yang buat bentuk molekulnya. Teman-teman buat ya. Nah, kau bisa buka gamesnya. Contohnya ini ya. Ke kelompok berapa? 2 ya. Nah, link gamesnya sudah ada di grup ya. Kelompok 2 berarti ini. Silakan coba dikerjakan. Nanti informasi yang ada di sini dicatat. Nanti kalian presentasikan di depan
Kelas ya? Ya, silakan. Nah ya, bagi tugas. Ada yang kerjakan gamesnya, ada yang buat bentuk molekulnya. Nanti ada yang mencatat, kemudian nanti hasilnya itu kalian presentasikan di depan kelas ya. Bagi tugas ya, bagi tugas. Saya berikan waktu 10 sampai 15 menit kalian berdiskusi. Ada yang buat bentuk molekul, ada yang silakan mengerjakan gamesnya, boleh. Ada di grup. Kelompok berapa? Nah, lihat. Nanti tulisnya kelompok 3. Ya, tidak, kelompok 3 yang word wall. Ini kan? Ya. Ini juga. Ya, silakan. Bagi tugas ya. Bebas, bebas. Bebas. Maksudnya tidak patokan seperti ini ya, bebas. Silakan dikerjakan. Nanti 15 menit dari sekarang saya umumkan lagi, nanti kalian presentasikan di depan kelasnya. Kenapa kertasnya tidak dibuka? Nanti habis ini kalian mau pakai apa pasti sini bebas ya. Ya, maksudnya makanya tadi tuh sesuaikan bentuk anunya apa nih? Kayaknya tidak bisa satu orang pegang sih. Nanti taruh di meja. Nantinya satu toh yang dijelaskan bentuk ini nanti kalian tampilkan seperti itu. Bisa? Bapak ini boleh Pak? Ya, boleh. Apa ini? Game tadi? Coba di WhatsApp grupnya, WA. Mana WA-nya kalian? Ya, coba klik yang ini. Itu. Ya, langsung play aja. Udah ya? Kau kelompok berapa? Satu. Lihat, berarti kelompok. Ini kelompok satu punya. Ini. Oke. Bisa ya? Bentar kalau main orang-orang. Apa yang gue cari? Kalau lihat gamesnya, lihat kelompoknya berdasarkan kelompoknya. Tahu kelompok berapa? Silakan. Nah, saya ingatkan lagi ya, ini nama-nama kelompok kalian. Kalau sudah, silakan lanjut kelompoknya ya. Ya. Berarti bentuknya dia agak bengkok ke bawah sedikit. Nah, seperti ini. Nanti buat lagi titik 2 di sini, jadi elektron bebasnya. Ya, kasih kecil aja. Ya, buat kecil. Nah, kenapa? Yang penting bentuknya betul ya. Ya, yang lain silakan. Misalnya 2 orang buat bentuk molekulnya, 1 orang main gamesnya. Silakan. Gelap sekali cahaya pencahayaannya. Ya sudah. Kau kelompok berapa? Ini bukan. Itu pretest. Bukan yang pertama. Kau kelompok 1 toh? Mana kelompok 1? Ya, kelompok 3. Itu. Ini, kelompok 1. Itu. Oke. Silakan ya. Ini bentuk molekul CH4 ya. Nah, itu yang tadi dijelaskan. Satu lagi, guys. Ya. Jamnya sudah. Oke. Nanti menunggu waktu diskusi ya.
Nah, ini bentuknya apa? Kalau lurus. Linear. Berapa bentuk molekul yang kalian buat? 2? Mana kau punya? Skrip. Iya begitu. Mana skripnya? Oh, cukup plastisinnya. Mainkan. Kelompok? Bisa. Kau kelompok berapa? Kau kelompok berapa? Kelompok berapa? 2. Kelompok 2 itu bentuk molekulnya nih. Sudah, 1. Ini SF4 ya? Yang XE2 itu ya, yang linear ya? Ya, yang CF3? Ya cukup. Mana plastisin lama? Hah? So kotor? Bawa kemari. Ya coba lihat. Yang XE2 coba lihat. Masih ada ya? Ini ya, kalian buat bentuk molekulnya berdasarkan ini. Nanti itu yang kalian present, kasihkan kelompok 2. Berarti SF4. SF4 sudah. CLF3 mana? Bukan. Ini yang linear, XE2. Hah? Ini SF4. Berarti CLF3 yang kalian cari lagi. Coba mana bukannya internet kalian? Cari bentuk molekul CLF3 itu yang dibuat lagi. Oke? Bentuk molekulnya kalian apa yang kalian buat? BCl2, BF3, SO2, C4 jangan ya. Nanti kalau selesai bebas kamu buat apa itu plastisin. Yang kelompok ini kelompok berapa? 4 ya? Mana yang kalian kerjakan? NH3? Ya. Mana NH3? So jadi belum. Yang mana NH3? Oh, kau punya tabung tadi. Tidak cobaan. Nah, nanti ya, belum jadi bentuknya. Jadi saya belum bisa lihat. Ini apa semua? BCl2 baru? Sama SO4 sama tadi? Sama BF3 atau BCH4. Mana skrip? Tuh. Kelompok? Kelompok 3. Iya ya. Saya lihat dulu. Apa semua? C4 udah? Aduh ini bukan. CF5 coba lihat. Cari. Bisa. CF5, SO4 sudah ada kan? Nah, tinggal EF5. Kamu bentuknya 5 sih. Nggak segambar sih, langsung dapat. Nah, itu ya. Agak beda. Ini CH4. Kemudian BF3 ini. Nah, ini lagi satu yang PIF5. Cuman masalahnya plastisin kalian cukup. Yang lama ya ambil ya. Nah, tinggal yang IF5. Yang ini saya kalian ganti. Ya. Ini kan CH4, BF3, kemudian IF5 lagi ini bentuknya yang kalian buat. Sama sih dengan yang ini, cuman tinggal tambah di sini satu lagi. Ya. Wait, iklan. Apa ini? Yang CLF3. Ini kayaknya. Ya. Apa dia CLF3? Coba. CLF3 AX2. Nih. Ya dah. Ada masih? Nah? Ya ampun, kalian apakan? Atau itu berapa jadinya? Iya, bagi-bagi 2. Nanti kalau terlalu besar bagi-bagi 2 ya.
Ah, masih ada? Masih berapa banyak? Oh, kurang punya. Kamu punya semua, Jo. Ada berapa? Masih boleh kasih kelompok ini 2? Ini warna pink coba. Bertiga. Dua. Ini lagi satu. Bertiga ketemu. Berarti masih 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2. Udah pas dong. Pas, Oh, Bang. Pas 6. Boleh sih. Yang putih satu saja. Nah. Coba aku yang coklat itu. Tidak, dijadikan di tengahnya yang putih. Oke. Nih. Yang sisanya bagi ya. Jangan saya kalau kebesaran ya. Dibagi. Saya kalau hijaunya itu besar juga nanti bisa dibagi lagi. Nah ya, jangan lupa gamesnya dikerjakan. Nah, itu bentuk apa? Oh, kok kalian apa PC 5? Iya, yang di satu juga. Coba lihat yang dia lo. Ya, guys. Apa namanya? Bukan. Skripnya kalian mana? Sabar. Ini mana kau? Yang kau jelaskan yang mana ya? Ini Amanda itu. Ini ya. Yang kalian buat ini NH3, H2O, PCl5. Ini apa? PCl5 berarti. Berarti saudara. H2O mana? Dua. Ini Bukan. apa ini? NH3 kayaknya. Oh, ini tiga. Oke, satu tinggal bertiga. NH3 apa dia? AX3E. Ya, satu lagi. Cukup plastis ini kan? Kayaknya nggak cukup. Ini masih ada. Dia H2O itu bentuk V. Jadi hanya 3. Coba cari di internet. Ya, bentuk molekul H2O. Sudah? Dapat? Saya bentuk molekul H2O. Ya? Banyak? Itu bilang tadi kurang. Ya, silakan. Di sini cukup plastisinnya? Cukup ya? Di sini cukup? Nah, sudah? Ya, bentuk V. Nanti di atas itu ada elektron, bebas kasih titik 2. Di atas sini sebenarnya ada elektron ya, ada elektron bebas ya. Udah ya, jangan dirusakkan lagi supaya kalian tidak repot. Ini yang mana? Bentuk apa? IF5? Ini IF5. CH4 kurang satu lagi. Yang ini SO4. CH4 ini kayaknya. Iya. Yang ini? Ini CH4, ini SO. CH4 ada lagi satu guys. Iya. Tiga ini. B4. kayak vitamin B3. Kalian kelompok berapa? 3 ya? CH4. Oh, berarti kalau CH4 itu tambah lagi 1 di atas. Boleh minta lagi 1 kamu punya plastisin? Mau dipakai. Tidak. Nah, ini yang IF5. Sudah ya? Cari di kalau bingung. Apa nih? SO4. IF5-nya hapus dulu, guys. Nah, jangan dihancurkan ya. Oke, lanjut. Yang sudah jadi jangan dihancurkan ya. Nanti yang pegang bentuk molekulnya di sini saja ya. Nanti dia duduk, dia angkat, maksudnya duduk. Misalnya temannya jelaskan bentuk molekul yang ini, dia angkat nanti seperti itu. Silakan kalau kamu mampu. Kalian bentuk molekul apa semua? Just lihat. S4. Oke.
Oke ya. Yang lain kalau sudah siapkan apa namanya presentasinya, kalian maju di depan. Sabar ya. Nanti per kelompok. Misalnya kelompok berapa dulu maju kan? Kita yang maju. Kenapa? Apanya? Dia menjawab. Boleh di sini saja. Kau tidak pegang bentuk molekulnya? Tidak ya? Nanti tentukan satu orang ya, siapa yang dari kelompoknya kalian pegang bentuk molekulnya. Bukannya yang bicara? Bukan, Oh. kita. Oke. Apa sih yang kamu suruh? Kau tidak hadir kemarin, weh? Dah? Ini apa namanya? Yang senyawa CH4. Nah, nanti kalau dibilang CH4, yang kalian tampilkan CH4 punya ya. Ini F5. Ya itu F5, mana SO4-nya? Kayaknya kurang deh. Mana dia punya itu? Mana yang ini? Ini gambar. Ya. Ini ya satu ya. Baru dia ya, tambah satu di atas lagi. Sudah? Jangan nanti boleh satu orang di kelompoknya kalian supaya jadi dokumentasi pajangannya. Bentuk molekulnya kalau sudah jadi foto ya, nanti kirim di grup. Misalnya kelompok 1 keterangan, fotonya ada 3 kan? Kelompok 2 foto ada 3, kelompok 3 dan juga 4 juga begitu ya. Kalian punya kayaknya yang banyak-banyak kan jadinya. Ini SO4. Yang ini? Bu. Ayo lo. 5 ini. Ini anu apa? Ini SO4. Ini SO4. Iya Kak, CH4. Ini F5. Oke ya. Kenapa? Sudah? Saya kasih waktu 5 menit lagi ya. Silakan siapkan untuk diskusi apa namanya? Hasil diskusinya. Ya nanti foto ya. Ya ampun, kopi wallpaper. Foto saja. Kenapa gue ketawa? Nah, nanti jangan lupa foto ya. Apanya? Ya, itu apa? Bentuk T apa dia? Oh, bongkar.
Apanya? Ya. Nah, dia berapa elektron bebasnya? Nanti kalian bisa apa namanya? Jelaskan. Kenapa? Sudah selesai? Foto ya? Jangan lupa. Anunya sudah? Tadi? Gamesnya? Sudah. Nanti berarti siapkan untuk diskusinya. Siapa ini yang cuma satu kali lihat dan dia kirim? Vira. Maksudnya apa yang dibantah ke satu? Ya, nanti yang pegang di sini aja. Soalnya kayaknya kalau kalian pegang apa nih di tangan bisa rusak. Jadi nanti yang pegang bentuk molekulnya duduk di sini ya. Udah? Mahal garam. Sudah? Aman? Coba, mana semua kamu punya? Kelompok 4. Ya, tapi lihat dulu. Jangan kalian salah angkat nanti. Nah, repot. Coba saya lihat kelompok 4 punya. Yang pertama, mana NH3? Bukan? Nah, itu NH3 ya. Nah, yang H2O yang mana? Bentuk V ya. H2O, PCl5. Ini bentuknya begini di internet. Terus lihat. Begitu Pak, badan begini Pak. Mana coba lihat gambarnya. Apa PCl5 ini? Jangan salah cari kawan. CL5. Ini ya. Sama kan Pak? Posisinya ini anu loh, apa ya? Berdiri. Berdiri ya. Bisa. Posisinya berarti kita pegang dulu deh. Yang kalian keliru, ini posisinya begini toh. Yang ini satu di atas. Nah, yang satunya di bawah. Kita balik. Ya, posisinya begini. Ya. Makanya mana tadi? Coba saya bisa betulkan kalau keliru. Bisa ya? Nah, itu agak susah. Udah ya? Nah, itu bentuk molekul apa? Sudah? Foto? Sudah? Sudah? Siap ya? Berarti sudah siap diskusi. Yang SF2 ini tadi yang mana? Yang ini kan? Atau yang ini? Yang ini. Yang ini. Nah, tapi dia ada elektron bebasnya ada berapa? Coba lihat gambarnya. Ada 3 kayaknya. Di sini, 2 di sini. Ini Pak, ini. Yang ini. Di atas ini. Ini. Coba. Tunggu, jangan sampai salah dengan ini kayak siomay. Kelompok 2. SF4 yang mana? Ini. Oke. CLF3? Ini. Kayaknya yang ini. Nah, itu. XE2. Coba lihat gambar di internet XE2. Kalau nggak salah dia elektron kan ini XE2 toh. XE2 itu AX2, E3. Ada 3 E-nya itu elektron bebas. Berarti ada 3 elektron bebasnya, tinggal itu sih. Jadi kalau ketik begitu juga kamu. Lanjut. SF2 tuh. Nah, 3 elektron bebasnya. 1, 2, 3. Yo. 2 di ujung, sini, 1 di sini. Oh, tinggal taruh titik-titik. Sudah. Kayak begini tuh Pak. Iya. Udah ya? Kelompok 1 sudah? Coba saya lihat supaya tidak salah kalian angkat. Mana bentuk, tunggu sabar. Mana bentuk molekul dari BeCl2? Linear ya? Ada anunya? Oh tidak. Bentuk berikutnya BF3. Yang ini. BF3 itu oke. Kemudian yang terakhir SO2. SO2
itu ada elektron bebasnya satu. Iya, ini elektron bebasnya satu, yang kuning ini dulu taruh. Berarti itu. Itu elektron bebas. Jadi ini agak keliru. Jadi bentuknya nah, begini seharusnya sih. Tidak bisa berdiri dia, Pak. Ya, nanti tinggal dipegang. Nanti kalian jelaskan yang bentuk V ya. Korupsi. Waduh, tahan ulang. Nanti dia coba buat bentuk V. Gas. Yang penting jadi. Nanti ya. Nah, dia bentuk V. Kemudian yang di atasnya itu elektron bebas. Cabut yang di atas. Nah, dia kasih titik 2. Yang titik 2 kecil menggambarkan elektron bebas. Karena dia bentuk V. Bentuk V itu dia hanya ada 2 pasangan, baru sisanya elektron bebas. Bisa mengerti? Ya, titik kecil. Sudah sih? Aman ya? Kelompok 3? Ya, 2. Aman ya? Ini juga aman? Nah, jangan sampai jadi orang. Aman? Ya ampun. Sudah ya? Siap? Kelompok 1 sudah? 2 menit lagi ya. Siapkan perwakilan kelompoknya. Kenapa? Mati? Maksudnya? Mati dia, Bang. Oh. Woi. Hah? Yang penting selesai kalian diskusi. Udah? Siapkan perwakilan kelompok. Ini juga sudah. Tunggu kelompok 1 ya. Dikit lagi. Bukan begitu maksudnya. Iya, dia kecil. Titik saya, titik. Maksudnya bagaimana ya? Yuk, mau kecil sekali atau bagaimana? Coba tarik. Nah, sisanya ini jadi tinggal taruh di sini, begini. Tak. Nah, jadi itu elektron bebas. Sudah? Nah ya, ini apa namanya, XE F2 ya? Ya, oke. Foto ya, taruh di grup. Yang mana? Bukan. Ini XE F2 yang sana. Yang CLF3 ingat ya, ada 3-nya. Ini SF. 4 ikatannya. Sudah? Jatuh. Udah ya? Itu ambil jamnya Tatin. Nah, sudah? Foto, habis itu siapkan perwakilan kelompok. Sudah? Nanti satu-satu ya. Kayak seperti ini, kayak kelompok 1 kan itu kayak susah dia nonton angkat toh. Satu-satu. Siapa yang mau pegang bentuk molekulnya di sini? Berarti nanti duduk di sini ya. Ya, duduk di sini. Nanti misalnya temanmu jelaskan yang mana, kau angkat, gitu. Udah? Oke. Benar di sini. Tapi setiap perwakilan kelompok ya. Oke, sudah semua? Sudah ya. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke bagian presentasi ya. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju, siapkan perwakilan kelompoknya, jangan lupa bawa bentuk molekulnya. Terus diangkat, taruh di meja sini saya berarti. Intinya saat kalian presentasi ada bukti fisiknya. Siap? Udah? Kalau sudah selesai, kalau sudah semuanya, silakan perwakilan kelompoknya dipersiapkan ya. Kita mulai dari kelompok 1 untuk maju, kelompok 2, kelompok 3 dan 4. Dipersilakan ya. Silakan. Yang pegang bentuk molekulnya juga silakan. Bawahnya kayaknya dengan ini, bahan ajarnya aja. Pakai kertas itu aja sih. Bawa dengan kertasnya. Udah ya?
Iya, bawa di kertas saja supaya tidak anu. Nanti silakan duduk di situ. Misalnya temanmu jelaskan bentuk molekul yang mana. Udah ya. Teman-teman kelompok lain, ya apa namanya? Dengarkan teman kelompok yang presentasikan ya. Kalau sudah dipersilakan. Apa namanya? Opening. Udah ya? Kelompok lain mohon perhatikan ya, kelompok yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk memberikan hasil diskusi kelompok kami tentang bentuk molekul dari senyawa BeCl2, BF3, dan SO2. Bentuk molekul dari BeCl2 adalah linear dengan rumus molekul AX2 dan memiliki pasangan elektron ikatan sebanyak 2 dan tidak memiliki pasangan elektron bebas. Bentuk molekul dari BF3 adalah segitiga planar dengan rumus molekul AX3 dan memiliki pasangan elektron ikatan sebanyak 3 dan tidak memiliki pasangan elektron bebas. Untuk senyawa SO2 akan dijelaskan teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Bentuk molekul dari SO2 adalah bengkok atau bentuk V dengan rumus molekul AX2E dan memiliki pasangan elektron ikatan sebanyak 2 pasangan elektron bebas sebanyak 1 pasangan. Demikian hasil pemaparan diskusi yang kelompok kami dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan mengucapkan terima kasih untuk waktu dan tempat yang diberikan kepada kami. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tunggu ya, tunggu di situ dulu. Berikutnya ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apa yang menyebabkan bentuk molekul dari senyawa BCl2 dan SO2 memiliki bentuk yang berbeda? Oke, terima kasih. Tadi Rado menanyakan kenapa bentuk molekul dari senyawa tadi berbeda. Ada yang bisa dijelaskan? Silakan. Berdiri ya. Yang mempengaruhi bentuk molekul dari suatu senyawa adalah berapa pasangan elektron ikatan PeI dan berapa pasangan elektron bebas PeB. Dari senyawa tersebut misalnya BeCl2 memiliki PeI 2 dan PeB 0, sedangkan SO2 memiliki PeI 2 dan PeB sebanyak 1. Oke, terima kasih. Nah, untuk pertanyaannya tadi dijelaskan ya, apa yang mempengaruhi bentuk senyawa itu berbeda? Seperti yang sudah dijelaskan tadi kelompok 1 dan juga materi yang sebelumnya ya. Yang mempengaruhi bentuk molekul itu berbeda, itu adalah pengaruh gaya tolak inti dengan banyaknya pasangan elektron ikatan dan juga pasangan elektron bebas yang dipunyai oleh senyawa tersebut. Jadi, gaya tolak yang mempengaruhi letak posisi PeI dan PeB, makanya bentuk molekul dari senyawa itu agak berbeda. Ada yang contohnya linear. Tadi apa yang linear? BeCl2 ya? Nah, linear, kemudian ada bentuknya bentuk V, dan lain sebagainya. Nah, itu dipengaruhi tadi, gaya tolak dari inti, kemudian penyebaran pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan tadi. Nah, terima kasih. Silakan duduk untuk kelompok 1. Nah, berikutnya untuk kelompok berapa? 2 ya? Silakan. Bawa dengan kertas berdiri, supaya tidak jatuh. Nanti siap-siap ya, kelompok 3. Baru kelompok 4. Ayo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami dari kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusi kami tentang bentuk molekul dan senyawa SF4, ClF3 dan XeF2. Bentuk molekul SF4 adalah dipiramida trigonal dengan rumus molekul AX4E. Memiliki pasangan elektron ikatan CeI sebanyak 4 dan pasangan elektron bebas CeB sebanyak 1. Bentuk molekul ClF3 adalah planar bentuk T dengan rumus molekul AX3E2, di mana ClF3 memiliki pasangan elektron ikatan CI sebanyak 3 dan pasangan elektron bebas CeB sebanyak 2. Bentuk molekul selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Teh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bentuk molekul selanjutnya adalah XeV2, adalah linear dengan rumus molekul AX2E3. Pasangan elektron ikatan CeI sebanyak 2 dan pasangan elektron bebas CeB sebanyak 3. Demikian presentasi yang dapat kami berikan. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, berikutnya ada yang mau ditanyakan untuk silakan. Berapa derajat bentuk sudut yang terbentuk pada senyawa BeCl2? Oke, terima kasih. Kelompok 2 ada yang mau silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita. Ya. Sudut yang berbentuk dari ikatan pada senyawa BeCl2 adalah 180 derajat. Hal ini ditandai dengan bentuk molekul dari BeCl2 yang terbentuk linear. Oke, terima kasih. Akan duduk. Jadi jawabannya sudut yang terbentuk dari pasangan elektron ikatan. Coba angkat yang itu. Bukan yang satu. Ya. Terbentuk itu adalah 180 derajat ya. Bentuk molekulnya itu berbentuk linear. Oke, terima kasih. Silakan duduk untuk kelompok 2. Kelompok berikutnya. Nah. Silakan. Mereka punya kayaknya ribet. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang bentuk molekul dari senyawa CH4, IF5, SO4. Bentuk molekul dari CH4 adalah tetrahedral dengan rumus molekul AX4. CH4 memiliki pasangan elektron ikatan CeI sebanyak 4 dan tidak memiliki pasangan elektron bebas. Bentuk molekul dari IF5 adalah piramida IC4 di mana rumus molekulnya adalah AX5E. F5 memiliki pasangan elektron ikatan CeI sebanyak 5 dan pasangan elektron bebas sebanyak 1. Bentuk molekul selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Bentuk molekul dari senyawa F6 adalah tetrahedral dengan rumus molekul AX6, di mana SF6 memiliki pasangan elektron ikatan CeI sebanyak 6 dan tidak memiliki pasangan elektron bebas CeB. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami berikan. Diucapkan sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke. Berapa derajat sudut yang terbentuk pada senyawa SF6? Oke, ditanyakan berapa derajat ya sudut yang terbentuk dari SF6. Ada yang mau jawab? Silakan. Sudut yang terbentuk pada senyawa SF6 adalah bentuk sudut
90 derajat pada sisi pasangan elektron ikatan terbentuk. Oke, terima kasih ya. Bentuk yang sudah disebutkan, sekali lagi, yang mempengaruhi setiap sudut, bentuk sudutnya, itu dipengaruhi tadi, tolakan dari inti dan juga banyak pasangan elektron, misalnya pasangan elektron ikatan dan juga pasangan elektron bebas yang dimiliki senyawa tersebut. Oke, silakan kembali, kelompok 3. Lanjut, kelompok 4. Dipersilakan. Lalu kalian cuma berempat, kalau mau maju semua silakan. Mau maju? Enggak. Oh ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 4 untuk mengatakan kelompok kami tentang bentuk molekul dari senyawa NH3, H2O, PC5. Bentuk molekul dari NH3 adalah piramida trigonal dengan rumus molekul AX3E, di mana NH3 memiliki pasangan elektron ikatan PeI sebanyak 3 dan pasangan elektron bebas PeB sebanyak 1. Bentuk molekul selanjutnya dari senyawa H2O adalah planar bentuk C dengan rumus molekul AX2E2, di mana H2O memiliki pasangan elektron ikatan PeI sebanyak 2 dan pasangan elektron bebas PeB sebanyak 2. Bentuk molekul selanjutnya akan dijelaskan teman saya Kira. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Bentuk molekul selanjutnya adalah dari senyawa PC5 memiliki bentuk molekul piramida trigonal dengan rumus molekul AX5. PCl5 memiliki pasangan elektron ikatan PeI sebanyak 5 dan tidak memiliki pasangan elektron bebas PeB. Demikian presentasi yang dapat kami berikan. Ucapkan sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Berikutnya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Apa yang dimaksud dengan pasangan elektron ikatan PeI dan apa yang dimaksudkan dengan pasangan elektron bebas PeB? Oke, ada yang menjawab? Pasangan elektron ikatan PeI adalah pasangan elektron indikator berikatan dari dua unsur, misalnya unsur P dan unsur klorin Cl. Sedangkan pasangan elektron bebas PeB pasangan elektron yang dimiliki satu unsur dan tidak berikatan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Untuk kelompok 4 juga dipersilakan kembali. Nah, demikian ya. Untuk diskusi kelompoknya sudah selesai dan presentasinya. Kesimpulannya, maksudnya secara singkat, kalau yang Bapak bisa sampaikan, berarti sekali lagi ya, yang mempengaruhi setiap bentuk molekul itu berbeda adalah gaya tolakan dari inti atau atom intinya, kemudian letak dari posisi pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebasnya ya. Nah, di mana tadi pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan itu akan menyebar untuk meminimalisir gaya tolakan dari unsur yang menjadi atom pusatnya. Bisa ya? Oke. Selanjutnya kita akan masuk di kesimpulan. Untuk yang mau menyampaikan kesimpulannya, dipersilakan. Nah, dari penarikan kesimpulan ini saya tahu apa yang kalian dapatkan dari materi ini. Dipersilakan yang mau menyampaikan. Silakan. Hari ini kita telah belajar tentang molekul dari beberapa senyawa. Bentuk molekul dipengaruhi oleh gaya tolak dan daya tarik elektron dari senyawa, dan juga dipengaruhi oleh banyaknya pasangan elektron ikatan dalam. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Untuk memvisualisasikan bentuk molekul dari suatu senyawa, kita dapat membuat miniatur bentuk molekul dari bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar. Hanya saja yang harus diperhatikan pada saat membuat model bentuk molekul adalah PeI dan PeB yang dimiliki
konsep tersebut. Oke, terima kasih. Jadi, ada lagi? Kalau tidak ada, berarti kesimpulannya, bentuk molekul itu ditentukan dari kita tadi. Bagaimana cara kita membaca atau meramalkan banyaknya pasangan elektron ikatan dan juga pasangan elektron bebas. Dan juga sekali lagi yang mempengaruhi bentuk molekul itu berbeda adalah gaya tolak inti kepada elektronnya, sehingga elektron yang dimiliki senyawa tersebut yang membentuk pasangan elektron ikatan atau PI dan pasangan elektron bebas, mereka menyebar. Menyebarnya itu akan membentuk sudut yang berbeda, bentuk molekul yang berbeda pula. Coba saya pinjam satu, bisa diangkat loh? Bisa ya? Nah, contohnya ini. Ini bentuknya apa? Nah, bentuknya seperti ini ya. Bentuk molekulnya seperti ini. Nah, ini akan mempengaruhi ya. Contohnya ini ada berapa pasangan elektron ikatan? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, pasangan elektron ikatan ini dia menyebar berdasarkan nih. Intinya ini kan yang hijau ini, atom pusatnya. Nah, gaya tolakan dari atom pusat tersebut sehingga membentuk bentuk molekul seperti ini. Bisa ya? Nah, begitupun juga nanti bentuk molekul yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya sebagai bahan refleksinya, nanti ada Google Form yang saya sebarkan di grup. Nanti itu bisa dikerjakan di rumah ya. Isi Google Form-nya seperti biasa. Jangan lupa sampai mengakhirinya di di tahap mengirimkan. Ada tombol kirim, itu dikirimkan ya. Kemudian selanjutnya kita masuk di bagian evaluasi. Nah, coba kerjakan kuis yang saya sudah kasih di grup. Ada namanya kuisis. Nah, kuisis itu silakan dikerjakan. Dari kuis yang kalian akan kerjakan itu saya akan mengetahui bagaimana pengetahuan kalian setelah mempelajari bentuk molekul dari pertemuan ini. Bisa ya? Coba silakan diakses kuisis ya. Ya. Ya, yang tulisannya di situ saya tes link evaluasi ya. Ya, kuisis. Ya, tunggu ya. Ya. Saya buka dulu, nanti kalian masuk. Sudah ada yang masuk? Kalau belum bisa tunggu ya, saya kirimkan kembali linknya. Tunggu ya, kalau belum bisa masuk saya kirimkan linknya. Saya kirimkan link barunya ya di grup. Nah, silakan diakses ya. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Sudah, silakan. Belum ada nih? Saya mulai ya. Nah, yang sudah masuk Laura dan Infan. Sasta masuk, Yen masuk. Fatima masuk. Kadek sudah masuk juga, Bunga sudah masuk. Ivan masuk. Ya. Silakan, coba akses terus ya. Nanti skornya kalian bisa kalian lihat di sini ya. Nah, Fatima sudah jawab 1. Kadek juga sudah masuk 1. Oh, mulai. Udah? Nggak bisa. Ini ya. Yang ini. Bukan yang itu guys. Coba yang paling bawah. Nah, masukkan nama. Bukan itu. Coba mana? Ya. Yang paling bawah. Nah. Silakan.
Silakan ya. Bisa? Bisa? Masuk ke? Mana? Mana kalian? Bisa? Bunga bisa toh? Fatima bisa? Sudah? Oke. Paling bawah. Nah itu, klik aja. Jangan lupa masukkan namanya kalian ya. Bisa? Masuk? Info masuk? Sudah? Selesai? Coba keluar dulu, baru masuk lagi. Jaringan biasanya. Bukan namamu sudah masuk tadi? Iya. Masuk ulang berarti. Nanti apa namanya? Rado menunggu ya. Gantian. Sudah? Nah, yang merah berarti ada yang salah. Nanti bisa diulang. Nah, ada lagi pakai nama. Tidak bisa tak ganti, Pak. Bisa. Silakan kalau mau ulang. Bisa? Atau gantian dulu dengan mana ya, Rifan? Nah, bisa. Bisa? Coba kembali lagi. Jaringan biasanya. Nah. Coba lagi. Sabar ya. Sudah selesai. Gantian lagi. Sudah? Oke, gantian. Sudah? Yang sudah, tunggu ya, teman yang lain masih sementara. Sudah ya? Sabar, saya simpan dulu buktiannya kalian. Nah, berubah lagi. Lagi? Biasanya apa namanya nanti dia update lagi karena sudah 10 toh. Nanti dia update lagi. Sabar ya. Sudah semua? Siapa yang belum lagi? Gantian HP, bisa? Boleh pinjam? Yang sudah boleh pinjamkan HP-nya? Sudah ini? Belum? Coba lihat. Gimana? Itu lanjutkan? Bisa. Nah, sementara loading ya. Sudah? Rado sudah? Sudah? Sabar ya, 2 orang lagi belum. Yang di sini boleh pinjamkan HP-nya yang sudah? Mereka pakai dulu. Sudah? Selesai? Boleh pinjam? Saya kasihan lagi. Yang belum tadi siapa? Kau pakai HP-nya siapa? Nah? Sudah, saya sudah screenshot. Nih, ganti namanya. Nanti diupdate. Yang masih tak buka silakan anu ya. Sudah. Menunggu teman yang apa namanya yang belum selesai. Sudah? Nah, silakan jawab. Di sini sudah semua? Udah ya? Sini? Sudah semua? Di sini sudah semua? Oke, menunggu ya. Masih ada beberapa lagi.
Wih, itu Ibu Tati, wih. Habis istirahat. Sudah? Sabar, nanti diupdate. Berapa jawabanmu benar? Nah, semua. Dah? Kembali lagi? Tak kunci? Ya? Ya. Boleh? Sudah? Selesai? Oke. Di sini siapa lagi yang belum? Tunggu, tak kembali lagi. Nah, silakan mulai. Sudah? Sudah? Ini ribut ya. Teman kelompoknya yang lain masih kerjakan kuisnya. Sudah? Berapa orang lagi kalian? Sudah selesai? Sudah? Masih loading? Ya, belum bisa masuk. Coba keluar lagi dulu. Jaringan guys. Yang lain jangan ribut ya. Namamu media? Ya, ganti nama. Sabar. Tunggu ya, satu orang lagi. Ini kan nama-nama kalian semua. Nah, siapa? Chelsea sudah ya? Oh, itu saya. Juga aku tak punya nama. Sudah? Sudah selesai ya, saya akhiri untuk kuisnya. Oke ya, sudah selesai kuisnya. Nah, kita juga. Nah, sebentar. Nanti habis habis pertemuan. Nah, sudah selesai mengerjakan kuisnya ya. Berarti pertemuannya kita sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya nanti persiapan ya. Materi yang akan kita pelajari lagi itu tentang minggu depan itu kita belajar tentang ikatan kovalen ya. Jadi nanti cari informasi tentang ikatan kovalen. Nanti dipelajari, kita akan masuk ke pertemuan selanjutnya. Oke, ada yang menanyakan lagi? Kalau tidak ada, untuk menutup pertemuan kita pada siang hari ini, ayo satu orang pimpin dalam doa. Adil, berdoa.
Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita belajar menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih untuk pertemuan pada siang hari ini sudah selesai ya. Kalau ada kekurangan dari saya untuk tutur katanya juga mohon maaf. Nanti kita ketemu di pertemuan ya berikutnya. Siap kan? Berdiri. Salam. Terima kasih, Pak. Ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Weh. Kalau kamu mau istirahat dulu di sini dulu. Nanti Ibu Tati lihat kamu keluar. Jangan ribut, weh. Aman? Sudah selesai, weh. Kalau kamu pakai foto pakai aja. Oh. Tak kunci. Ini banyak dia punya. Apanya? Potongan? Iya, kan ini ada tadi. Ini full. Hmm. Nah, jadi langsung isi yang ini. Tapi cepat sekali ya full ya. Kayaknya besar kapasitasnya. Istirahatnya ya sambil kalian bawa apa? Tapi 32 sama. Oh iya, konvert lagi nih ya. Oh iya, lumayan itu. Iya. Ini berarti tinggal tunggu saya tuh. Simpan di penyimpanan tuh. Iya, bukan di cloud. Kalau di cloud dia bagaimana? Kalau di cloud tinggal tuh di tak convert juga. Oh. Tapi kalau sudah masuk ulang di cloud sana di sini. Oh, mak 1%. Iya, menunggu. Yang kopinya mau di copy di situ, kopi memang. Ya. Ya. Simpan di sini ya. Ini minggu depan kita itu saya ambil video yang Ukin. Hari apa? Saya mau lihat, saya masih mau buat perangkatnya dulu. Mampu tidak saya? Kalau mampu, saya dibentuk molekul. Karena tipe PLA di sini ya. Di gambar. Iya. Di gambar. Tidak, saya folder lanjut. Masih kamera yang mana ke ini ya? Selesai. Wih, paham ya guys?